Serangan mendadak dari Korea Utara memaksa Amerika Serikat untuk memobilisasi kembali angkatan bersenjatanya untuk mencegah kehancuran Korea Selatan. Pada tanggal 30 Juni 1950, Task Force 77 bertemu dengan armada Inggris yang terdiri dari kapal jelajah HMS Jamaica, kapal induk HMS Triumph, dan kapal perusak HMS Cossack dan konsort di bawah komando dari Laksamana Muda Andrews. Di saat yang sama, unit dari Divisi Infanteri ke-24 Amerika berangkat dari landasan udara Itazuke, Jepang. Unit ini bernama Task Force Smith yang berkekuatan 406 orang dari Batalion Pertama Resimen Infanteri ke-21 dengan persenjataan berat 6 M9A1 bazooka, 2 recoilless rifle 75 mm, 2 mortar 4,2 inci, dan 4 mortar 60 mm. 134 orang dari Batalion Artileri Medan ke-52 dengan persenjataan berat, 6 howitzer 105 mm dengan 1200 amunisi berdaya ledak tinggi, dan 4 senapan mesin berat kaliber 50 M2 Browning. Pasukan Task Force Smith ini sebagian besar terdiri dari remaja tanpa pengalaman tempur yang memadai dan hanya mendapat latihan selama 8 minggu. Hanya sepertiga dari perwira yang memiliki pengalaman perang dari Perang Dunia Kedua, dan hanya 1/6 prajurit yang memiliki pengalaman perang. Masing-masing prajurit hanya diberi 120 peluru dan ransum untuk 2 hari. Task Force Smith mendarat di Korea Selatan dan bergerak ke utara dengan kereta dan truk untuk menahan pasukan Korea Utara. Task Force Smith adalah satu dari sedikit pasukan Amerika yang dikirim untuk menerima serangan awal dari pasukan Korea Utara dan memberikan waktu kepada pasukan Amerika lainnya untuk mendarat. Pada tanggal 4 Juli, pasukan Task Force Smith sampai dan langsung membuat barikade di sebelah utara kota Osan. Pagi hari pada tanggal 5 Juli, 8 tank T-34/85 dari Resimen Tank 107 dari Brigade Lapis Baja ke-105 Korea Utara tampak dari sebelah utara barikade. Pasukan Korea Utara ini bertugas untuk mengejar pasukan Korea Selatan yang mundur dari peperangan. Serangan howitzer dan recoilless rifle dari pasukan Task Force Smith ini tidak mampu melukai tank T-34 yang tetap menekan pasukan Amerika ke selatan. 2 tank T-34 berhasil ditumbang setelah 6 peluru hit berhasil menembus lapisan baja T-34. 1 tank lainnya berhasil dilumpuhkan setelah amunisi 105 mm howitzer berhasil mengenai rantai trek. Serangan howitzer lainnya dikerahkan untuk melumpuhkan sisa 5 tank namun tidak mendapatkan hasil apapun. Kolom tank kedua terdiri dari 25 tank T-34 muncul dari utara setelah konvoi pertama melewati barikade. Task Force Smith menghujani dengan serangkaian amunisi howitzer. Serangan ini membuahkan hasil dengan 1 tank lumpuh dan 3 tank rusak. Sementara itu, di pihak Amerika, perkiraan 20 infanteri terbunuh atau terluka parah. 1 howitzer Amerika rusak parah dan 1 howitzer mengalami kerusakan ringan. Konvoi tank kedua ini tetap berjalan ke selatan melalui pasukan Amerika yang sedang kembali ke posisi pertahanan seperti semula. Buruknya komunikasi antara pasukan Korea Utara menguntungkan pihak Amerika yang masih berusaha mempertahankan barikade. Siang itu, 3 tank T-34 beserta konvoi puluhan truk terlihat dari sisi utara barikade. Konvoi truk ini membawa resimen ke-16 dan 18 dari divisi ke-4 Korea Utara dengan kekuatan 5.000 orang. Setelah konvoi ini memasuki jarak tembak, Task Force Smith menembakkan mortir, senapan mesin berat, artileri, dan senapan. Serangan kejutan ini berhasil menghancurkan beberapa truk dan mengacaukan konvoi. 3 tank T-34 lalu mendekati posisi pasukan Amerika dan mulai menyerang mereka. Di belakang tank tersebut terdapat hampir 1.000 infanteri yang akan menutup jalur belakang pasukan Amerika namun dapat dihalau balik. Tak lama kemudian, pasukan infanteri Amerika mulai dihujani oleh mortir dan artileri dari Korea Utara. Sayangnya, cuaca yang buruk mencegah bantuan udara Amerika Serikat untuk membantu pasukan yang bertempur. Task Force Smith yang sudah mempertahankan barikadenya selama 3 jam mulai menghadapi buruknya komunikasi dan kurangnya amunisi. Pasukan Korea Utara kembali berusaha mengepung pasukan Amerika dan berusaha menutup jalur belakang formasi. Mengetahui hal itu, Task Force Smith berusaha untuk mundur teratur. Penarikan mundur ini berubah menjadi kepanikan dan kekacauan. Banyak pasukan yang meninggalkan perlengkapannya,
Ada juga yang tidak bisa mundur dengan cepat karena banyaknya korban dalam regu mereka. Dalam penarikan mundur tersebut, howitzer yang tersisa ditinggalkan setelah dirusak. Mereka berusaha lari ke Pyeongtaek dan Cheonan, bergabung dengan unit lainnya di Divisi Infanteri ke-24 yang telah membuat barisan pertahanan kedua. Dari 540 tentara Task Force Smith, 60 orang meninggal, 21 orang terluka, dan 82 orang tertangkap. 32 diantaranya terbunuh saat penawanan. Para tawanan yang terbunuh ini terkuak saat pasukan Amerika mulai menekan balik. Semua tawanan ini dibunuh dengan luka tembak di belakang kepala, serta tangan mereka terikat di belakang badan. Dengan pengorbanan sekitar 40% dari Task Force Smith ini, serangan Korea Utara dapat ditunda sekitar 7 jam. Pyeongtaek merupakan pertahanan kedua setelah Osan jatuh di tangan Korea Utara. Batalion pertama dari Resimen Infanteri ke-34 Divisi Infanteri 24 dengan kekuatan 2.000 orang telah mempersiapkan garis pertahanan di sini. Setelah memukul mundur pasukan Task Force Smith, Divisi Infanteri ke-4 Korea Utara didukung oleh bagian dari Divisi Lapis Baja Korea Utara ke-105 melanjutkan serangan dengan kekuatan 12.000 orang yang terdiri dari formasi 2 resimen infanteri disertai oleh lusinan tank. Pagi hari tanggal 6 Juli 1950, hujan dan kabut tebal masih membatasi penglihatan pasukan Amerika yang berada di Pyeongtaek. Setelah cuaca sedikit terang, 13 tank T-34 terlihat berhenti di jembatan yang telah diledakkan oleh anggota Batalion Pertama Resimen ke-34. Sementara 2 kolom infanteri Korea Utara tampak mengikuti dari belakang. Komandan Batalion Amerika memerintahkan untuk menghujani mereka dengan mortir. Pasukan Korea Utara yang tidak siaga langsung berhamburan diikuti dengan serangan balasan dari tank T-34 ke arah pasukan artileri Amerika yang menghentikan serangan mortir. Pasukan Korea Utara mulai menyerang posisi ke pasukan Amerika. Perlawanan pasukan Amerika tidak dapat dilakukan dengan efektif karena tidak ada senjata yang mampu digunakan untuk melumpuhkan tank-tank Korea Utara. Ketika pasukan Korea Utara mulai maju menyerang, mereka bergerak mengepung posisi pertahanan Amerika. Menyadari hal itu, Resimen ke-34 mulai menarik mundur pasukannya di antara serangan berat Korea Utara. Penarikan mundur ini juga berlangsung kacau dan sebagian orang berlari tanpa senjata dan amunisi sambil dihujani peluru senapan mesin berat Korea Utara. Sebagiannya lagi terlalu takut untuk mundur dan bertahan dalam parit perlindungan yang kemudian ditawan oleh pasukan Korea Utara. Sekali lagi, mereka meninggalkan peralatan persenjataan berat dan amunisi mereka. Pasukan yang tersisa dan berhasil melarikan diri bergerak mundur menuju Cheonan untuk membuat lini pertahanan ketiga. Pasukan yang sudah tidak terorganisir, lelah dengan moral yang buruk dan sebagian kehilangan senjata maupun amunisi mulai berkumpul. Perintah dari markas masih sama, yaitu menahan serangan pasukan Korea Utara dan memberikan waktu untuk bala bantuan pasukan Amerika Serikat. Barisan pertahanan mulai dibentuk di Cheonan yang terdiri dari Batalion ketiga Resimen 34 di depan, sementara sisa-sisa Batalion Pertama Resimen 34 dan Batalion Pertama Resimen 21 yang merupakan unit induk Task Force Smith berjaga di tenggara Cheonan. Namun moralitas tentara yang rendah, persenjataan yang kurang lengkap, dan putusnya komunikasi dengan pasukan yang tertinggal menyulitkan upaya ketiga pasukan Amerika tersebut dalam menahan laju Korea Utara. Pada saat ini, pasukan Korea Selatan dan warga sipil telah mundur meninggalkan area, meninggalkan pasukan Amerika yang bertahan dari serangan Korea Utara. Tanggal 7 Juli, sekitar jam 1 siang, barisan ini diserang oleh tembakan senjata ringan. Beberapa jam kemudian, mereka menerima pesan bahwa sekitar 50 tank T-34 berada di Ansong, diiringi oleh truk infanteri Korea Utara dengan jumlah yang cukup banyak. Pasukan infanteri Korea Utara kemudian menyebar ke desa Myang, Myeon, dan Songwon-ni, mengepung Cheonan dari berbagai arah. Baris pertahanan terdepan mulai pecah ketika 50 pasukan pengintai Korea Utara mulai menyerang. Sore harinya, pasukan infanteri Korea Utara mulai menekan sisi barat pertahanan kota. Sekitar jam 8 malam, kolom tank dan infanteri Korea Utara mulai mendekati sisi timur kota Cheonan. Barisan ini ditembaki oleh Batalion Artileri Medan ke-63 dengan meriam howitzer 105 mm yang baru saja datang dengan peluru fosfor putih dan peluru berdaya ledak tinggi, berhasil menghancurkan 2 tank Korea Utara. Namun pada tengah malam, barisan Korea Utara telah berhasil memasuki kota Cheonan. Di tengah malam itu juga, pasukan Korea Utara berhasil memotong komunikasi sekitar 80 orang pasukan Amerika dari kawan-kawannya. Dalam beberapa jam, kolom kedua infanteri Korea Utara menyerang dari sisi barat laut kota. Sekitar 6 tank yang mengepalai kolom tersebut mulai menginfiltrasi kota Cheonan
dan mulai menghancurkan kendaraan yang terlihat dan juga bangunan yang dicurigai sebagai perlindungan pasukan Amerika. Paginya, kolom infanteri ini mulai memasuki kota dari sisi barat daya dan mulai membanjiri kota. Pasukan Korea Utara ini terlihat pertempuran sengit dan membingungkan dengan batalion ketiga dari resimen ke-34 di jalanan kota Chonan. Batalion ketiga berhasil menghancurkan 2 tank dengan roket dan granat. Tetapi, kolom pasukan Korea Utara berhasil memutus komunikasi kedua kompi dan batalion ketiga Amerika. Pasukan Amerika yang kewalahan menghadapi serangan dari barat laut dan timur kota mulai mengalami tekanan besar dengan korban yang banyak, namun terbantu dengan bombardir dari batalion artileri Medan ke-63. Sekitar jam 8-10 pagi, pasukan Amerika yang sudah mulai kelelahan mulai mundur dari medan pertempuran dengan kacau, ditutupi oleh tabir asap dari batalion artileri Medan ke-63. Banyak pasukan yang meninggalkan unitnya dan melarikan diri dari pertempuran. Pasukan batalion ketiga kemudian mulai mundur ke titik selatan kota menuju batalion ke-1. Tak lama kemudian, resimen infanteri ke-34 ditarik mundur ke Sungai Kum. Pada saat ini, batalion ketiga dari infanteri ke-34 tersisa 175 orang. Telah berkurang 2/3 kekuatannya dan sekitar 350 orang dinyatakan hilang, terbunuh, atau luka berat. Peralatan berat batalion ini, termasuk diantaranya mortir dan senapan mesin juga hilang. Radio Korea Utara mengabarkan bahwa sekitar 60 orang Amerika tertawan. Sebagian besar pasukan mundur dengan berjalan kaki ataupun dengan truk dan sampai di Sungai Kum pada tanggal 9 Juli dan mulai membentuk posisi pertahanan. Perjuangan resimen infanteri ke-34 ini mampu menahan pasukan Korea Utara dengan mengorbankan separuh lebih dari 2 batalionnya. Namun hal ini mampu memberi waktu kepada resimen ke-21 untuk membuat garis pertahanan di Chonul dan Sojiwon. Pada video selanjutnya akan kami bahas mengenai pukulan terakhir dari pasukan Korea Utara di pertempuran Taijon dan bagaimana pasukan Amerika bertahan di perimeter Busan dan mampu mengubah alur peperangan ini. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Jangan lupa komen, like, dan share video dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.